mengaktifasi prasangka baik kita kepada Tuhan semesta alam, satu-satunya pencipta yang paling mencintai kita, selalu menjaga dan melimpahkan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Segala hal terjadi atas izinnya dan pasti untuk kebaikan manusia. Virus ini lalu bermutasi menjadi harapan, semangat hidup dalam kebaikan, mengejar keberkahan demi keberkahan, berbuah menjadi nurani kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan. Virus ini akan selalu menghancurkan segala bentuk kezaliman, kekikiran, ketidakpedulian, keserakahan, dan kesemena-menaan. Virus ini bernama optimis, penghapus pesimis, pencegah apatis, dan jangankan corona, berbagai permasalahan dunia insya Allah tuntas bersamanya. Ayo, hidupkan dan sebarkan. Kita hadirkan berbagai solusi kehidupan. Kita semangati Indonesia dan penjuru dunia. Insya Allah kita kalahkan corona bersama-sama. Indonesia dermawan, bersama lawan corona, sebar virus optimis. Saudaraku, kita telah menemukan vaksin itu. Lebih sebulan setelah virus corona melanda negeri kita, sebagaimana negeri lain terkacau balau di berbagai belahan dunia. Virus corona yang dengan cepat bermetastase menjadi virus ekonomi, sosial, PHK massal, dan kini mengancam sebagai kelaparan dan keterpurukan. Korban medis mencapai ratusan wafat, yang positif terjangkit ribuan, namun korban ekonominya jutaan. Sebuah problematika bangsa yang jika kita berpikir logis saja akan sangat mengerikan. Saudaraku, tapi kita sudah punya vaksin untuk mengatasi virus itu, bahkan sejak dulu. Vaksin yang lahir dari iman, lebih dari sekedar membuat tubuh imun. Vaksin yang digenggam para ayah bunda kita, para leluhur bangsa, menjadi senjata rahasia pembawa kemenangan dari Allah Ta'ala masa demi masa. Vaksin yang terinjeksi secara masif di berbagai aksi kita, dalam ikhtiar ikhlas mengorbankan harta dan jiwa dalam level tertingginya. Tahukah saudaraku, namanya vaksin solidaritas. Vaksin yang lahir karena yakin Allah pasti menolong hambanya selama saling menolong. Vaksin yang menyadari perlunya soliditas bangsa, rasa senasib sepenanggungan, mencintai saudara sebangsa seperti diri kita sendiri. Vaksin yang akrab di telinga, hidup dalam hati, mengaliri setiap sendi kehidupan kita. Vaksin yang takkan biarkan kita berleha-leha saat jutaan saudara kita merana. Kalau nggak usah, dari mana coba? Vaksin yang ada di dirimu dan ada di diriku, saudaraku. Maka, jadikan ini momentum kita. Aksi solidaritas rakyat Indonesia. Solusi ringankan beban, hapuskan cemas, melipur lara, penghilang lapar dan dahaga, serta merekat Indonesia bersatu padu. Setelah menebar virus optimis, ayo bergerak bersama. Kita gunakan vaksin solidaritas ini untuk bersama selamatkan bangsa. Indonesia dermawan, bersama selamatkan bangsa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dermawan dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah kita diberikan satu hari lagi untuk beramal soleh. Dan di hari Kamis yang cerah ini dan insya Allah barokah ini, kami berkumpul di Wakaf Distribution Center Gunung Sindur Bogor live untuk meluncurkan sebuah program yang insya Allah bermanfaat bagi bangsa ini, bersama selamatkan bangsa, serta program layanan yang insya Allah semakin meluaskan kemanfaatan di masyarakat di masa-masa sulit ini melalui Humanity Care Line. Kita akan mengawali acara ini dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah tentunya kita selalu menyanjungkan salawat dan salam kita pada manusia yang paling kita cintai selamanya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam pada beliau, pada keluarganya yang mulia, seluruh sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita meneruskan perjuangan beliau menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang menebar kebaikan ke penjuru alam semesta ini. Dan insya Allah di hari ini kita akan menjadi saksi dari diluncurkannya sebuah gerakan yang akan menjadi peneduh hati, penyejuk jiwa, yang akan menjadi solusi-solusi terutama untuk bangsa Indonesia dalam menjalani hari-hari kala wabah corona ini melanda. Dan insya Allah kita akan bersama-sama menyimak sajian demi sajian yang penuh hikmah. Dan kita hari ini kita ucapkan selamat datang dan kita doakan kepada nama-nama yang akan disebut ini. Semoga Allah selalu menjaga mereka, memberkahi mereka, memberikan kekuatan mereka untuk terus menjalankan tugas demi tugas kemanusiaan yang demikian besar dan banyak dan berat ini. Yang pertama kepada Ayahanda, guru kami Ustadz Dr. Amir Faisal Fat, Ketua Dewan Syariah ACT, Hafizahullah yang sudah hadir bersama kita. Kepada Bapak Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap, beserta jajaran Vice President dan BOD, Presiden Aksi Cepat Tanggap Bapak Ibnu Hajar dan jajarannya, serta Asisten Teritorial Tentara Nasional Indonesia Bapak Kolonel Infanteri Zaki Aristanto beserta jajaran yang menyaksikan dari Mabes Kodam Jaya, serta seluruh saudara-saudara kita Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di berbagai belahan Nusantara ini. Serta yang kami sayangi dan kami hormati dan selalu kami doakan keselamatan dan keberkahannya, sahabat-sahabat media. Sahabat-sahabat kami menyiarkan pesan-pesan kemanusiaan dan kebangsaan ke penjuru jagat raya ini. Insya Allah setiap langkah sahabat-sahabat semua, seperti setiap detik yang dilewatkan oleh sahabat-sahabat dermawan yang menyaksikan melalui berbagai kanal-kanal media, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memulai acara ini dengan bersama menundukkan kepala dan hati kita, mendengarkan pembacaan doa untuk keselamatan bangsa dan seluruh umat manusia yang akan disampaikan guru kami, Ayahanda Ustadz Dr. Amir Faisal Fat, Hafizahullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Fadal Baskiro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, sahabatku semua, seperjuangan, pengawal perjuangan untuk menyelamatkan makhluk terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi. Inilah manusia. Kita hadir sebagai hamba yang paling lemah, tapi ingin bergerak bersama-sama menyelamatkan yang bisa kami lakukan dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Dan yang paling mulia inilah manusia. Saudaraku rahimakumullah, mari semua kita menengadah ke langit. Karena wabah yang kita hadapi ini adalah wabah yang tidak kelihatan dengan mata kita. Solusi terakhir adalah kita hanya minta ke langit, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelesaikan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya kita mengakui bahwa kita adalah hambanya, kita makhluknya yang tidak berdaya. Saatnya kita tidak boleh sombong. Saatnya kita tahu diri bahwa kita tidak punya apa-apa kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama semua
sahabatku, semua kita berdoa kepada Allah. Dan siapapun yang mendengar doa ini, dimanapun Anda berada, ayo kita berdoa bersama-sama supaya Allah turun tangan untuk menyelesaikan tantangan yang kita hadapi ini, demi kita bersama-sama menyelamatkan bangsa ini, bangsa yang kita cintai. Inilah negeri kita, Indonesia, tempat kita bersujud, tempat kita beristighfar, tempat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Nas'aluka ya Rabb, Rabbal Arsyil Azim, an ta'simana min hadzal waba. Allahumma inna hadzal waba khalqun min khalqik, jundun min junudika, tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa an auladina wa dhararina wa biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhafu wa nahdhar wahfadna mimma nakhafu wa nahdhar wahfadna mimma nakhafu wa nahdhar fa anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Zat yang maha penjaga, pemegang segala kekuatan di alam semesta ini. Engkaulah pemilik mutlak alam ini, kami hanya makhlukmu. Wabah ini makhlukmu, kami tidak berdaya di hadapanmu. La haula wala quwata illa bik, la haula wala quwata illa bik, la haula wala quwata illa bik. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, hanya kepadamu ya Allah kami mohon bantuanmu. Kami hidup di negeri yang kau cintai ya Rabb. Di negeri ini kami bertakbir kepadamu. Setiap hari, setiap saat engkau telah mendengar takbir-takbir kami. Dalam solat kami, dalam sujud kami, kami hanya patuh kepadamu ya Allah. Ya Rabb, jangan sampai wabah ini terus membesar sampai mengepung kami. Kami rindu masjid-Mu ya Allah. Kami ingin kembali ke masjid-Mu ya Allah. Kami kembali masjid. Kami ingin sholat di masjid berjamaah ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bantulah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolong kau selamatkan bangsa kami ini ya Allah, yang mencintai-Mu ya Allah. Engkau tahu di negeri ini, Engkau tahu di negeri ini banyak hamba-hamba-Mu yang bersujud kepadamu ya Allah. Banyak hamba-hamba-Mu yang mohon ampun kepadamu ya Allah. Banyak hamba-hamba-Mu yang bertakbir kepadamu ya Allah. Ya Rabb, gerakkan kami untuk bersatu menyelamatkan negeri kami ini ya Allah. Gerakkan hati kami untuk bersatu, berbagi, melakukan jihad harta, membantu saudara-saudara kami yang sekarang banyak kehilangan pekerjaan. Mereka menunggu siapa yang bisa berbagi. Anak-anak mereka menunggu di rumah-rumah mereka. Mereka mencari siapa yang bisa memberikan ini. Ya Rabb, lembutkan hati kami untuk berbagi di antara kami semampu kami. Ya Rabb, gerakkan jihad harta ini di antara kami sehingga kami benar-benar bisa menolong bangsa kami ya Allah. Selamatkan bangsa kami ya Allah dengan kemampuan yang kami miliki ya Allah. Dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa membantu kami kecuali Engkau ya Allah. Saatnya kami semua sekarang ya Allah berkumpul, menengadah kepadamu, menatap ke langit yang Kau ciptakan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Rabb, Engkau tahu di antara
hamba-Mu ini banyak sekali yang mereka punya kelebihan harta. Engkau tahu ya Allah, di antara hamba-Mu ini banyak yang Kau titipkan kekayaan-Mu kepada mereka. Ya Rabb, gerakkan mereka agar hati mereka lembut ya Allah, untuk berbagi ya Allah. Gerakkan ya Rabb hamba-hamba-Mu ini agar saling menanggung di antara kami. Gerakkan ya Allah yang memimpin negeri ini agar bersungguh-sungguh ya Allah untuk bersama-sama menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan bangsa ini, demi untuk tetap terdengar di negeri ini zikir kepadamu ya Allah, istighfar kepadamu ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Salat-salat tetap ditegakkan di hari, setiap hari, di siang hari, di malam hari, tetap kami bersujud kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ampuni jika selama ini banyak dosa ya Allah. Ampuni jika selama ini kami lalai ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering mengabaikan-Mu ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering kali lupa kepadamu ya Allah. Ampuni jika selama ini kami sering tidak bangun di tengah malam untuk mohon kepadamu ya Allah, mohon pertolongan kepadamu ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum, nas'aluka ya Rabb, Rabbal Arsyil Azim, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits, birahmatika nastaghits. Hanya dengan rahmat-Mu ya Allah kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Hanya dengan rahmat-Mu ya Allah kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, mohon ya Rabb, mohon ya Allah, tidak ada lagi bahasa kami untuk membahasakan seluruh kesulitan, keterbatasan kami. Ya Rabb, Engkau yang Maha tahu apa yang kami sedang hadapi. Kami hanya bisa berjuang untuk bisa kami berbagi di antara kami. Kami hanya bisa menggerakkan dari sebagian yang kami miliki untuk bisa kami serahkan kepada yang berhak di belahan negeri kami. Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin, jazakumullah khairan. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Allah, ampuni kami, ampuni kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ayahanda Ustaz Dr. Amir Faisal Fad yang membacakan doa yang semoga menghujam di hati-hati kita untuk mengaminkan. Dan insya Allah menyaksikan setiap yang kita ucap, sahabat-sahabat semuanya. Mendengarkan setiap doa-doa kita, dan Allah itu begitu dekat, pertolongannya begitu dekat. Semoga Allah selalu menjaga kita, bangsa ini, pimpinan-pimpinan negara kita, seluruh keluarga kita, sahabat-sahabat kita, Masya Allah. Alhamdulillah, setelah doa tadi kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap, Bapak Ahyudin. Kepada beliau, hafizahullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Untuk seluruh segenap lapisan masyarakat, untuk seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia, kami yang kecil ini selalu berusaha untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak kecil supaya musibah abad ini, musibah virus corona ini
selain memberikan rasa takut, rasa pesimistis, itulah yang hari-hari kita saksikan dalam kehidupan ini. Tetapi sungguh kami ingin sekali meyakinkan siapapun, khususnya sebangsa, rakyat Indonesia, ingatlah bahwa musibah besar ini sesungguhnya ini adalah peluang besar untuk menghadirkan begitu banyak kebajikan. Yakin dan percaya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dikenal memiliki begitu banyak kebaikan. Surpluskanlah kebaikan itu, hadirkanlah kebaikan itu, gelorakanlah kebaikan itu. Jangan tidak percaya, jangan kurang pede bahwa semua kita memiliki satu hal yang akan bisa menghadapi segala musibah, yaitu kebaikan kita. Tentu kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semuanya, di pagi hari yang cerah ini, kembali kami keluarga besar Aksi Cepat Tanggap ingin menyerukan itu. Sebab rasa-rasanya itu lebih luas, lebih banyak, lebih leluasa bisa kita berikan. Spirit itu lebih besar, lebih luas bisa selalu kita berikan ketimbang memberikan hal-hal yang bersifat material. Betapa hari-hari ini kita menyaksikan gelombang kebaikan terus mengalir. Alhamdulillah. Saat bangsa ini didera musibah besar, yang menjadi pahlawan bukan hanya lini pejuang medis. Yang menjadi pahlawan juga adalah para dermawan yang menyisihkan sebagian dan atau bahkan seluruh hartanya untuk membantu sesama bangsa yang tengah menderita saat ini. Para pahlawan juga adalah para relawan yang menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, meninggalkan keluarga untuk membantu sesama yang harus dibantu karena musibah ini. Dan tidak terbilang lagi begitu banyak kebajikan yang hadir tengah kita saat ini. Saya kira momentum acara pagi hari ini pun ingin kami tegaskan kembali. Ini momentum untuk menghadirkan agenda kebaikan. Sekaligus juga untuk mendorong seluas-luasnya elemen bangsa ini terlibat untuk berbuat baik buat bangsa ini. Saya kira saat ini di mana bangsa memerlukan andil dan peran kita semuanya, inilah ibadah terbaik kita. Membela bangsa, membantu bangsa, menyelamatkan bangsa. Oleh karena itu dengan penuh semangat, seiring dengan masivitas dampak musibah corona ini yang makin luar biasa di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya menimpa dimensi-dimensi kesehatan, tapi juga dimensi-dimensi ekonomi yang makin meluas. Maka situasi seperti ini membuat kami membuat tema baru, ya, bersama selamatkan bangsa. Sebelumnya bersama lawan corona, saat ini
bersama selamatkan bangsa. Inilah ruang terbaik, ruang terbesar kita semuanya. Dengan pikiran kita, dengan waktu kita, dengan harta kita, dengan apapun yang kita punya. Silahkan bantu bangsa ini. Mari kita selamatkan bangsa ini. Spirit ini berharap menular, meluas, mengular ke seluruh elemen masyarakat. Kami sejak awal kemunculan virus corona di tanah air, berbekal pengalaman panjang sebagai lembaga kemanusiaan, meyakini persis, meyakini betul bahwa dampak dari musibah ini akan sangat meluas, akan multidimensi. Saat seluruh relawan lembaga ini bersama seluruh segenap masyarakat harus berjibaku di dimensi-dimensi kesehatan. Pada saat itu pula di awal kedatangan corona di negeri ini, kami sudah mengusung program operasi pangan gratis. Dan hari-hari ini operasi pangan gratis ini dirasa semakin penting, semakin menjawab persoalan besar yang dialami bangsa ini. Setiap saat, setiap detik bahkan kita mendengar ada saudara kita harus di PHK. Ada perusahaan yang jatuh kolaps. Ada banyak itu dan ini. Kebayang betapa kemiskinan yang masif akan segera mendera bangsa ini. Siapapun yang mencintai bangsa ini, siapapun yang merasa bahwa negeri ini telah memberikan banyak hal kepada kita, jika saat bangsa ini mempertaruhkan eksistensinya, lalu masih ada yang tidak berbuat, saat inilah barangkali Anda ya patut merasa malu. Saat-saat seperti ini, pertengkaran usai, korupsi selesai. Yang adalah solidaritas, tenaga solidaritas yang harus kita terus gelindingkan. Perlihatkan kepada langit dan bumi bahwa bangsa ini adalah bangsa yang memiliki semangat gotong royong, semangat kepedulian, semangat bantu membantu. Saya kira di momentum yang penuh semangat ini, secara khusus untuk program operasi pangan gratis, kali ini lembaga menghadirkan sebuah konsep layanan pangan gratis yang kami beri nama Humanity Care Line. Sebuah layanan pangan kepada masyarakat, di mana masyarakat silakan aktif mengadukan, menyampaikan, menelepon ke nomor telepon gratis kami. Maka kami dengan segenap saudara-saudara yang amat kami cintai dan banggakan, teman-teman ojol, akan segera datang menyampaikan kebutuhan Anda. Narasi besar ini kami berani sampaikan sebab kami yakin bangsa yang baik mudah diseru dengan kebaikan. Ingin sebanyak-banyaknya saudara-saudara kami yang hari ini harus merasakan betapa pahitnya dampak musibah ini. Saudara-saudara kami di ojol misalnya, maka ini adalah jawaban. Jadi buat teman-teman kami di ojol, ini bukan motivasi teman-teman ojol, bukan sekedar bagian mencari nafkah, bukan. Tapi bagaimana teman-teman ojol pun berbuat baik untuk bangsa ini. Moga-moga program Humanity Care Line ini akan menjadi sebuah program layanan pangan yang masif, terus diikuti oleh segenap elemen bangsa ini. Tidak perlu ada yang khawatir lagi, karena di tengah-tengah bangsa ini semua berbuat baik. Saya kira spirit besarnya seperti itu. Hari ini varian dari program
operasi pangan gratis, kita punya konsep, punya strategi Humanity Care Line, di mana masyarakat silakan aktif menghubungi lembaga ini. Kemudian lembaga ini kerjasama dengan Grab, ojol akan segera mengantarkan kebutuhan pangan yang Anda butuhkan begitu. Ya, di hadapan saya, di hadapan kita semuanya, ini ada contoh. Kurang lebih 500 ton beras gratis sudah didistribusikan dalam 1 bulan ini. Di belakangnya kedua air, ya kan? Hari-hari ini tidak ada kebutuhan masif yang lebih dipentingkan oleh begitu banyak bangsa kita, khususnya masyarakat di bawah, kecuali masalah pangan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya program ini disambut, didukung, lalu menjadi solusi hebat, ya, menjadi solusi hebat bahwa soal ekonomi bisa kita selesaikan, soal kebutuhan pangan dasar bisa kita selesaikan. Tidak perlu ada yang kelaparan, tidak perlu ada yang menangis, sebab setiap kita adalah para pejuang kebaikan. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Allah Maha melihat kita. Ya, berharap seluruh segenap lapisan masyarakat sebangsa setanah air ya ikut tersemangati dan terlibat berbuat baik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Bapak Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap, yang menyampaikan sambutannya yang demikian membangun optimisme kita. Kita bangsa yang selalu optimis. Dan kita setelah menyebar virus optimisme itu, kini ada satu kata, solidaritas, yang menjadi vaksin dari pengobat dan pelawan, dan insya Allah akan mengusaikan wabah corona ini bersama-sama. Dan kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ibnu Hajar selaku Presiden Aksi Cepat Tanggap. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak Ibu sekalian dan para sahabat dermawan yang Allah muliakan. Hari ini kita berkumpul untuk memberikan semangat kepada setiap kita di bangsa ini. Kita sedang menghadapi satu wabah bencana yang berbeda dari bencana yang sebelumnya kita hadapi. Setiap hari bukannya semakin kecil, tapi semakin eskalatif, semakin membesar. Di antara proses yang sedang dipelajari oleh kita semua, satu pelajaran yang Allah ingin kita paham atas kondisi ini adalah Allah sedang harapkan kita bisa mendekat antar kita untuk saling membantu, saling menyemangati, saling memberikan optimisme. Tidak boleh di antara kita ada di antara elemen bangsa ini yang pesimis menghadapi musibah berat ini. Satu hal yang paling penting dan selalu terjadi dari setiap musibah bencana, dimanapun ada bencana, dimanapun ada tragedi kemanusiaan, dimanapun ada sebuah bencana besar yang terjadi, selalu hadir pahlawan-pahlawan terbaik di antara umat ini, di antara bangsa ini. Zaman kemerdekaan, di semua wilayah hadir pahlawan-pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan. Di musibah wabah COVID-19 ini, para tenaga-tenaga medis menjadi pahlawan-pahlawan medis. Siang malam mereka berjibaku luar biasa. Di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah berikan tempat terbaik buat mereka semuanya. Buat mereka yang masih berjibaku luar biasa, kita dorong. Tidak boleh ada satupun perasaan di antara mereka bahwa mereka berjuang sendirian. Kita di antara bagian dari bangsa ini akan mendukung itu. Pahlawan-pahlawan medis kita dorong terus supaya bekerja optimal. Dan kita perhatikan betul, banyak pahlawan berikutnya yang kita saksikan bersama. Hari ini kita saksikan saudara kita dari teman-teman dari ojek online bersama dengan kita.
pahlawan-pahlawan nafkah ini luar biasa. Kami ingin sebut sebagai pahlawan nafkah ini. Karena setiap pagi pada waktu motor dinyalakan, muncul sebuah harapan-harapan dari keluarganya. Tatkala mereka pulang ke rumah, ada rizki yang akan dibawa. Maka jangan pernah berhenti untuk bergerak. Jangan pernah berhenti untuk mencari nafkah. Karena setiap keluar di rumahnya Allah akan hadirkan nafkah yang terbaik insya Allah. Kalau hari ini karena peraturan pemerintah tentang PSBB nggak memungkinkan untuk membawa penumpang-penumpang, maka hari ini bismillah dengan program Humanity Care Line ini, tempat untuk penumpang diganti dengan beras-beras yang akan diantar pada saudara kita. Maka insya Allah ini bagian dari perjuangan membela saudara kita yang sedang kesusahan ini. Bagi mereka, saudara-saudara kita yang berjuang di kuliner, di makanan, di warteg, akan berkembang, ya sudah 1000 berkembang terus. Untuk mereka yang mungkin ke Pecel Lele Lamongan atau mungkin tempat yang lain, kami ingin sampaikan, jangan pernah lelah untuk memasak. Jangan pernah lelah untuk melayani. Kalau masyarakat tidak datang untuk membeli bukan karena mereka tidak mau makanannya, karena mereka nggak punya dana untuk membeli. Kita bersama insya Allah, pahlawan-pahlawan kedermawan akan menyiapkan itu supaya tetap ramai. Nggak boleh lagi, supaya ada orang yang beli tetap berjalan. Jangan pernah lelah untuk masak, jangan pernah lelah untuk membagikan. Walaupun dibagikan secara cuma-cuma, secara gratis, itu adalah bagian dari sebuah kebaikan dari masyarakat kita, dari bangsa ini yang dermawan ini. Bagi mereka, orang-orang yang pernah sebelumnya berjualan gerobak, pedagang-pedagang sayur yang selama ini kemudian sepi duduk di rumah tidak bisa berbuat apa-apa, jangan pernah lelah untuk mendorong gerobaknya. Bismillah, insya Allah lembaga kita akan mendukung itu supaya tetap berjalan gerobak itu. Datangi setiap rumah, karena setiap roda yang berputar di gerobak itu akan mendatangkan sebuah keberkahan rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Lembaga ini akan mendukung mereka untuk itu. Bagi mereka yang terus nyetir food truck kita kemana-mana, race truck kita kemana-mana, jangan pernah lelah untuk menyetir ini, karena setiap perjalanan itu adalah penuh dengan keberkahan. Bagi mereka yang masak di central kitchen kita, yang berhari sampai 10.000 makanan, jangan pernah lelah untuk memasak. Setiap masakan yang mereka berikan adalah sebuah harapan buat bangsa ini. Juga kami ingin sampaikan kepada kita semuanya, hadirin Allah muliakan. Kita melihat saat ini juga suplai untuk bahan pangan ini luar biasa. Kami ingin sampai berikutnya kepada para petani-petani, sebagai pahlawan pangan kita, jangan pernah lelah untuk menanam. Jangan pernah lelah untuk memanen. Setiap butir padi yang mereka ambil, mereka panen, itu akan menjadi harapan, memberi kehidupan kepada saudara kita di bangsa ini. Pahlawan-pahlawan ini ada di mana-mana hari ini. Allah munculkan pahlawan-pahlawan pendidikan, jangan pernah lelah untuk mengajar. Walaupun anak-anak ada di rumah, tanggung jawab pundak mereka akan dititipkan, ini amanah besar bangsa ini. Bangsa ini akan memberikan tugas besar kepada anak-anak kita ke depan. Maka pahlawan-pahlawan ini akan muncul di mana-mana. Maka kita undang berikutnya. Kita pernah sedih pada waktu seorang Umar bin Khattab memanggul makanan hanya karena ada seorang ibu yang memasak batu untuk anaknya. Gak boleh lagi terjadi di zaman ini. Gak boleh terjadi di zaman ini. Maka setiap kita, setiap ulama, tokoh masyarakat, pemimpin bangsa ini, pemimpin komunitas di mana-mana, hari ini turun ke jalan, turun ke masyarakat. Tidak boleh ada jarak, temui masyarakat, berkomunikasi, pahami. Ada masalah besar bangsa ini yang harus kita bantu bersama. Tidak cukup dengan nasihat. Hari ini semua turun dari mimbar-mimbar, turun dari gedung-gedung mewahnya. Hari ini bersama dengan masyarakat, tidak ada jarak. Pahami, dengarkan. Gak boleh lagi ada malam-malam anak-anak menangis karena kelaparan. Gak boleh lagi ada saudara kita ojek online yang menangis karena pulang tidak ada rezeki yang dibawa. Gak boleh lagi ada warung makan yang sepi, tidak ada yang membeli sehingga makanan jadi dibuang. Gak boleh lagi. Tidak boleh lagi ada orang-orang yang pulang ke rumah tidak ada harapan sama sekali. Di atas itu semuanya, di atas spirit itu semuanya, tokoh masyarakat, tokoh bangsa, tokoh agama dimanapun berada, kita akan bergerak bersama. Pergerakan ini yang kita sebut sebagai gerakan bersama selamatkan bangsa ini. Kalau pemerintah ada yang kurang, jangan dicaci, jangan dimaki, lengkapi dengan kerja kita. Kalau ada lembaga yang berbuat ada kekurangan, jangan dihinakan. Sempurnakan dengan kontribusi kita. Pertanyaannya buat kita hari ini adalah apa yang sudah kita berikan buat masyarakat kita.
Kalau ada yang kurang di tempat yang lain, jangan dimaki-maki. Tidak, bukan momentumnya untuk saling memaki-maki. Momentumnya untuk saling menyempurnakan. Momentumnya untuk saling mendukung, menyatukan. Inilah semangat gerakan bersama selamatkan bangsa. Pada hari ini alhamdulillah, atas izin Allah, beras yang kita siapkan. Terima kasih kepada TNI yang hari ini mengizinkan markas-markas Kodimnya disiapkan untuk gudang-gudang logistik. Nantinya tahun saudara kami ojek online bisa berkoordinasi. Kalau ada, kemarin kita sampaikan kepada Bapak Pangdam Jaya, kalau ada petugas TNI yang menemukan atau Bapak Polri yang menemukan, ada saudara kita yang membutuhkan, bantu telepon ke Kerlen kami supaya tim kami segera menyampaikan bantuan. Jangan sampai nunggu mereka kelelahan untuk menunggu bantuan. Kalau ada tokoh masyarakat, ulama-ulama, RT RW menemukan itu, bantu kami untuk ditelepon. Supaya kami tahu di mana ada orang yang hari ini tidak bisa makan, kita akan segera antar itu. Jangan sampai kita mendengar saudara kita ada yang tidak punya makanan setiap harinya. Maka bismillah, gerakan ini untuk kita dukung secara masif bersama supaya bangsa ini semakin optimis ke depan. Ini pergerakannya masih terus, COVID-19 bergerak terus, tapi tidak menurunkan sama sekali spirit kedermawanan kita. Pahlawan-pahlawan kedermawanan akan tampil insya Allah. Allah amanahkan pada mereka sebagian rizkinya. Walaupun belum besar, jangan menunggu rizki itu besar. Karena dari uang-uang kecil kita akan kumpulkan. Berikan kehidupan, berikan harapan, berikan sebuah optimisme kepada bangsa ini. Maka insya Allah semuanya bergerak hari ini. Ulamanya bergerak, tokoh masyarakat bergerak, tokoh agama bergerak, tokoh pemerintahan bergerak, semuanya bergerak. Kalau itu terjadi, maka insya Allah spirit bersama selamatkan bangsa akan bergulir membesar sampai kita sama-sama bisa menjelaskan dengan baik. Bahkan 1000 masker, 1000 pengusaha konveksi yang kami gerakan karena ini diwajibkan oleh pemerintah memakai masker, kita sambut itu. Jangan berhenti untuk menjahit, terus menjahit. Kenapa? Karena 1 juta masker akan kita bagikan sebesar-besarnya bagi gerakan ini. Gerakan selamatkan bangsa ini. Maka insya Allah peluncuran Humanity Care Land adalah cara kami untuk memastikan tidak ada lagi boleh orang tidak punya makanan dan dia dibiarkan tidak makan. Telepon kami. Kalau ada yang tahu, bantu mereka untuk telepon kami. Biar kami bersama dengan teman-teman dari ojek online bisa antara bantuan ini kepada mereka. Tidak boleh 3 hari orang tidak makan meninggal dunia. Kita jaga semuanya. Kalau pagi ketahuan, semoga siang atau sore sudah dapatkan makanan. Semoga spirit ini akan kita tajam jaga. Terima kasih kepada TNI yang telah berkolaborasi dengan kita terus. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Terima kasih kepada saudara kami di ojek online, Grab. Semoga setiap roda yang berputar, setiap antaran yang siang malam ini akan menjadi pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para dermawan yang dengan rizkinya dibagikan, yang dengan harta terbaiknya dibagikan. Semoga dengan cara ini kita undang keberkahan dari pintu langit. Allah selesaikan permasalahan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, bismillah. Kita semuanya kita bergerak dengan semangat bersama selamatkan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Hajar atas sambutannya yang luar biasa menyemangati. Sahabat-sahabat dermawan, ketahuilah Andalah pahlawan-pahlawan. Andalah pahlawan-pahlawan yang menyemangati gerakan ini, yang memberikan kemampuan bagi kami di lembaga ACT ini berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya. Dan kita hari ini Masya Allah, Alhamdulillah juga kedatangan sahabat-sahabat kita, saudara kita, para ojek online yang betul-betul akan langsung memperkuat gerakan kepedulian, gerakan penyelamatan bangsa ini. Indonesia Dermawan bersama selamatkan bangsa. Hari ini ada kendala teknis yang tidak bisa menghubungkan kita saat ini dengan Bapak Asisten Teritorial TNI, Bapak Kolonel Infantri Zaki Aristanto, tapi doa beliau dan insya Allah semangat beliau sama, kita dalam perjuangan yang sama, beliau mengucapkan salam. Dan insya Allah kita akan segera melanjutkan acara dengan sebetulnya Ramatama ya, gitu, bagaimana kesiapan sahabat-sahabat ojol di hari pertama Humanity Care Line ini yang langsung akan disapa oleh Bapak Ahyudin, Bapak Ibnu Hajar dan Ustadz Amir Faisal. Silakan.
Baik, kita akan melepas bersama-sama armada layanan antar pangan gratis ini. Bapak Ahyudin, Bapak Ibnu Hajar, dan Ustadz Amir Faisal yang akan mengibarkan bendera sebagai tanda dan sebagai doa agar setiap putaran roda menyampaikan pahala yang besar juga bagi yang mengantar kebahagiaan, mengantar keceriaan dan optimisme bagi yang diantar. Dan insya Allah ini adalah bersama cara kita Indonesia Dermawan untuk bersama selamatkan bangsa. Baik, bismillah. Kita akan hitung sampai 3 dan setelah itu akan diberangkatkan. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Takbir, Allahu Akbar. Silakan berangkat. Selamat berjuang dan semoga sampai dengan selamat, mengantarkan keberkahan, mendapatkan pahala yang besar, mengantarkan rezeki bagi anak istri. Ya, sahabat-sahabat semuanya, hati-hati di jalan. Semoga Allah selalu membersamai sahabat-sahabat semuanya. Barakallahu fikum wasallam. Baik. Baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, kita telah sampai di akhir acara dan bersama selamatkan bangsa sejatinya adalah panggilan bagi setiap kita. Setiap kita yang mencintai negeri ini, yang ada merah putih di dalam hatinya, yang senantiasa berpikir apalagi yang bisa kita lakukan untuk negeri tercinta ini. Demikian banyak saudara-saudara kita, jutaan mereka yang membutuhkan kasih sayang dari kita, membutuhkan perhatian, membutuhkan kedermawanan kita hari ini. Dan semoga melalui gerakan bersama selamatkan bangsa ini, betul-betul kita bersama tergerak sebagai suatu bangsa yang bersatu padu. Kita sebarkan virus optimis, kita sebarkan vaksin, solidaritas demi menjawab apa yang Allah inginkan, yaitu hamba-hambanya yang paling banyak manfaatnya bagi saudara-saudaranya. Dan apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah yang mencintai saudara-saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Saya Nurman Priyatna, mohon izin undur diri dari acara ini, dari Humanity, dari Wakaf Distribution Center di Gunung Sindur, Bogor. Kami ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang menyaksikan atas doa, perhatian, dan dukungannya. Kami undang Anda bergabung di indonesiadermawan.id untuk mewujudkan amal-amal soleh bersama kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk Pak Ibnu dan juga para BOD untuk bisa melakukan doorstop dengan rekan-rekan media. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Pak Ibnu akan memimpin. Berkenan, baik lagi ke sini semuanya. Ya, mohon diatur dulu jaraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya lembaga ACT, Aksi Cepat Tanggap. Sudah 15 tahun mengirimkan bantuannya ke 20 provinsi di Indonesia. Makan gratis. Sudah ada 390.000 saudara kita yang sudah menerima manfaatnya. Itu yang sudah dapat. Yang belum dapat lebih banyak lagi. Oleh sebab itu mari kita support, kita sumbangkan kepedulian kita, sedekah terbaik kita untuk menolong saudara-saudara kita di wabah corona ini. Karena kalau kita kasih sendiri-sendiri belum tentu dapat semua. Bisa jadi tumpang tindih, satu banyak dapat, satu nggak dapat sama sekali. Salurkan ke ACT, insya Allah rata berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Humanity Care Line aksi cepat tanggap dengan Nadia. Ada yang bisa dibantu? Humanity Care Line ini adalah sebuah terobosan kita bagaimana kita bisa membantu masyarakat secara langsung door to door ke masyarakat yang membutuhkan. Cukup dengan menelpon kami melalui hotline kami di nomor 0800 1165 228. Nanti akan ada tim kami yang akan memberikan jawaban atas telepon yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Untuk saat ini pelayanan program Humanity Care Line adalah program layanan antar pangan kepada masyarakat langsung. Dengan cara apa? Dengan cara mendistribusikannya langsung door to door sahabat-sahabat ojol atau ojek online. Jadi harapannya ketika ojol-ojol tersebut membantu distribusi layanan pangan gratis kami ini kepada masyarakat langsung ke rumah para penerima manfaat atau masyarakat yang membutuhkan. شكرا لكم الله يكتب المزية ما قدموه ويسلموا وبارك الله فيهم والله يكتبهم المشكور على مؤسسة السيدي نشكر مؤسسة السيدي جزاك الله خير نشكر مؤسسة ECT. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر مؤسسة ECT على دعمها لنا في المواد الغذائية من بر وزيت وفاصوليا وبقوليات وسكر ونرجو منهم أن يثبتوا علينا من ناحية الفراش. Wah, alhamdulillah ini salah satu rezeki yang sangat bagus buat teman-teman perawat, teman-teman dokter supaya lebih sehat lagi ya. Saya sebagai petugas ini sangat berterima kasih ya, karena sekarang juga di rumah sakit seperti yang kita ketahui sedang ada kasus wabah COVID ini. Menurut saya cukup membantu sih Mbak, jadi membantu untuk karyawan juga, jadi meringankanlah beban karyawan gitu, setidaknya untuk tambahan kita asupan gizinya biar lebih baik gitu. Ini bantuan hasilnya lumayan banyak, ada 1000 box makanan ya, dan kami berharap seminggu sekali akan kita bagikan ke ruangan-ruangan, ke perawat-perawat dan ke IGD supaya ke seluruh karyawan. Kami sangat berterima kasih atas perhatiannya ya. Jadi kami akan melakukan pelayanan sebisa kami, semampu kami, mudah-mudahan membantu bagi masyarakat. Semakin hari, angka pasien positif virus corona COVID-19 terus bertambah. Beban pekerjaan dan amanah yang harus ditanggung ribuan bahkan puluhan ribu pekerja medis di Jabodetabek dan sekitarnya makin tak terhitung lagi besarannya. Merespon hal tersebut, aksi cepat tanggap terus membersamai perjuangan garda terdepan ribuan tim medis di Jabodetabek. Saat ini saya berada di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor, dan kita telah mendistribusikan bantuan paket pangan gratis untuk para tenaga medis sebanyak 1000 porsi untuk makan siang mereka. Insya Allah ini sebagai wujud kita membersamai para pejuang garda terdepan COVID-19 ini. Aksi terkini, tim ACT melakukan distribusi 1000 makanan gratis untuk garda terdepan petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. 1000 makanan gratis ini menjadi menu makan siang penuh gizi untuk petugas medis maupun non-medis yang bekerja tanpa lelah di masa pandemi COVID-19. Makan gratis ini diproduksi langsung oleh Humanity Food Truck.
Setiap harinya, tak hanya untuk petugas medis, tim ACT juga menggelar operasi makan gratis untuk ribuan pekerja informal, juga pekerja harian yang terdampak ekonomi karena virus corona. Insya Allah, aksi ini terus berlanjut. Aksi Cepat Tanggap terus berikhtiar meringankan beban petugas medis maupun pekerja harian yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Bogor, Desi Furwati, Muhar Zulfikar melaporkan untuk ACT TV. Atas donasinya dari ACT. Nama saya Rahman Gifari. Dan saya Zahra Salsabila. Alhamdulillah baru saja selesai prosesi peluncuran program Humanity Care Line. Di mana program Humanity Care Line ini merupakan masih terintegrasi dari program aksi cepat tanggap sebelumnya, yaitu operasi pangan gratis, begitu Rahman. Dan saat ini kami telah bersama dengan Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap, Bapak Ahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti yang bicara Dr. Amir Basal, Pak. Ketua Dewan Tengah-Tengah. Iya. Oke, baik. Pertama-tama kepada Ustadz Amir Faisal, mungkin pertanyaannya, Pak Ustadz, ini mungkin ini ada apakah ini kerjasama yang pertama dengan aplikasi transportasi online gitu, kerjasama antara ACT dengan aplikasi transportasi online. Apakah ini yang pertama? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Saya sedang berdiri di Wakaf Distribution Center. Jadi wakaf yang Anda salurkan melalui ACT ini sekarang menjadi wakaf yang paling besar pahalanya. Karena satu nyawa yang kau selamatkan, kata Allah, faka'annama ahyanna sajami'a. Kamu seperti menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Wakaf yang Anda salurkan di ACT ini, sekarang saatnya Anda merasakan, menuai buahnya, pahalanya yang mengalir luar biasa. Dan hari ini, di sini, digerakkan sebuah motor besar, gerakan bersama selamatkan bangsa, supaya tidak ada satupun di rumah-rumah ada orang yang kelaparan, ada anak kecil yang menangis karena tidak ada yang dimakan, dan tetap mengikuti seruan pemerintah agar diam di rumah, tidak kemana-mana. Seruan para ulama, ayo kita bersepakat, wahai para ulama, kita tetap bersama-sama, ayo kita saling menjaga, supaya jangan sampai membuat kerumunan-kerumunan, apapun bentuknya, karena Allah telah memberikan panduan bahwa famanittur ghairu baghin wala 'adin fala isma alaih. Enggak dosa kata Allah kalau kamu tidak ke masjid, karena untuk menghindari kerumunan yang nanti akan menyebabkan penyebaran wabah ini. Ayo bergerak bersama-sama. Para ulama saatnya sekarang bergerak supaya semuanya di rumah. Jika kelaparan di rumah, kontak ACT di sini telah menyiapkan semua bersama dengan ojek online. Ini sekarang sudah mulai, sudah bergerak sekarang.
ojek online sudah bergerak, mereka akan mengantarkan ke rumah-rumah Anda. Langsung kontak nomor kami yang sudah tertera, disebarkan di mana-mana. Itulah saatnya. Ayo di rumah dengarkan suara pemerintah, dan juga saatnya semua saudara-saudara semua sekarang menjadi di garda terdepan. Kita yang di rumah garda terdepan, jangan sampai membantu penyebaran wabah ini. Para dokter juga di rumah-rumah mereka, insya Allah. Para dokter juga di rumah sakit, mereka garda terdepan berhadapan dengan wabah ini untuk mengobati para pasien. Semua kita garda terdepan, pemerintah garda terdepan untuk membuat aturan yang tegas. Jangan sampai tidak ada lagi yang main-main dengan ini. Ini adalah benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bersatu dari semua elemen, dari pemerintahnya, dari ulamanya, dari tokoh-tokoh bangsanya, termasuk ormas-ormasnya, semua kita, lembaga kemanusiaannya, ayo bersatu. Jangan sampai kita hanya bergerak sendiri-sendiri, bersatu. Selamatkan bangsa ini, sehingga tidak ada satupun dari satu nyawa di sini yang hilang karena mereka kelaparan. Kita ayo jaga mereka semua, kita kawal. Ayo kita bersama-sama, dan inilah nyawa kita, inilah harga diri kita, inilah kemuliaan kita. Mudah-mudahan kita semua bergerak dan semua kita bersatu menyelamatkan bangsa kita. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi memang beras-beras yang dibagikan ini merupakan beras wakaf yang asalnya dari para dermawan ya Ustadz ya. Mereka para muwakif yang berwakaf di ACT. Iya, mungkin untuk keberlangsungan program ini karena kan kita juga belum tahu nih masa COVID-19 ini akan sampai kapan gitu. Berarti kami harapkan program ini diharapkan akan jangka panjang. Mungkin bisa diajak lagi sedikit untuk para dermawannya agar bisa mewakifkan dananya. Sahabatku semua rahimakumullah, kita tidak tahu sampai kapan wabah ini. Dan hari demi hari, jam demi jam, satu persatu, banyak yang sudah mulai terkena dampaknya. Dan banyak sudah kelaparan. Dan tidak mungkin kami yang lemah ini bergerak sendirian. Harus semuanya bergerak. Yang merasa kaya banget, sangat kaya, ayo segera berikan titipan Allah itu. Jangan sampai Allah menghisab di hari kiamat. Anda akan ditanya di hari kiamat setiap nyawa yang jatuh karena Anda telah menumpuk di perusahaan Anda, di rumah Anda, hanya untuk egoisme Anda. Ingat, jangan sampai Allah menagih di hari kiamat atas nyawa-nyawa yang meninggal dunia karena Anda telah menahan harta yang Anda berikan, yang Anda miliki. Ingat, itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para dermawan semua, ayo kita bergerak. Yang setengah mampu, berapapun mampunya, mungkin mampu 1 bungkus, serahkan. Mungkin mampu 2 bungkus beras, silahkan. 1 bungkus nasi, serahkan. 2 bungkus nasi, silahkan. Semua akan disalurkan oleh tim ACT yang begitu luar biasa. Yang ini adalah merupakan kesiapan kami. Kami hanya pipa untuk menyalurkan semua yang Anda titipkan kepada kami. Dan kami akan menjaga amanah Anda dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberkahi kita semua insya Allah atas kesungguhan Anda melakukan jihad harta. Saatnya semua elemen, siapapun Anda, saatnya melakukan jihad harta. Setiap hari ada petugas harian, ojek online, mereka juga tidak punya apa yang mereka bawa ke rumahnya. Setiap hari banyak para ustadz yang mereka setiap hari mereka mengajar di masjid-masjid perkantoran, sekarang tutup. Dan mereka juga semua ini, saya ustadz, saya tahu sendiri kondisi mereka. Setiap hari banyak para ustadz juga yang mereka mengalami kesulitan untuk hidup mereka. Setiap hari juga banyak para petugas harian, toko-toko, warung-warung harian yang mereka tidak punya penghasilan sekarang. Mereka juga tertutup karena kondisi ini. Saudaraku, ayo jangan kita egois. Ayo berbagi. Segera serahkan titipan Allah kepada semua yang berhak. Jangan sampai nanti Allah menagih di hari kiamat dan Anda tidak punya alasan untuk itu. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Mungkin mau ngobrol sedikit sama Pak Ibnu. Untuk Pak Ibnu. Oke, Pak Ibnu. Ini kan merupakan program terbaru dan inovasi terbaru ya dari Lembaga Aksi Cepat Tanggap dalam berbasis digital dan bekerja sama dengan driver ojek online. Apakah ini merupakan strategi yang akan untuk jangka panjang gitu, Pak? Ya, pertama kita pahami betul bahwa wabah COVID-19 ini eskalatif. Beda dengan bencana alam yang kalau kejar-kejar gunung meletus, tsunami, berikutnya semakin kecil. Kita melihat kira-kira kita bisa predik tingkat penyebarannya seperti apa dan berapa lama kita harus menangani.
Tapi kalau bencana wabah ini kan pertama kali kita alami nih untuk saat ini nih. Kita melihat setiap hari bukan semakin mengecil, ini semakin eskalatif. Hari ini tidak ada satu orang pun bisa memprediksi berapa lama. Bahkan ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, bahkan ada yang mengatakan recovery-nya bisa lebih dari 1 tahun. Maka napas kita harus panjang. Kenapa kita ajak program kita menggunakan driver ojek online dengan kerjasama dengan Grab? Salah satunya kita tahu persis kalau pendataan orang-orang miskin itu sudah ada data dalam pemerintah. Kemarin kita kerjasama dengan Pemprov Komunikasi, juga Pemprov sudah punya datanya. Tapi pertanyaannya adalah, walaupun mengatakan 1,1 ada 3,7, pertanyaannya adalah apakah data itu juga sudah mencakup kepada mereka yang di PHK? Mereka yang kemudian pekerjaannya, jualannya berhenti. Orang-orang tukang parkir yang di rumah, orang-orang ojek online yang terpaksa hanya di rumah, tidak kemana-mana. Saya yakin data ini meledak luar biasa, bertambah luar biasa. Atas penambahan ini, orang-orang yang sebelumnya mungkin juga tidak ngomong kalau dia membutuhkan. Tapi pasca kemudian kebutuhan pangannya tidak ada, maka mereka perlu saluran. Pada waktu semua orang diminta di rumah, pergerakan mana-mana dibatasi. Kita khawatir ada orang-orang yang kemudian putus asa, tidak punya harapan. Maka dengan telepon 0800 1165 228, mereka cukup angkat teleponnya, atau mereka tahu tetangganya membutuhkan, cukup angkat teleponnya, kita akan antar itu. Kita ingin ini akan panjang. Kalau ngikutin pemerintah, maka tanggap darurat bencana COVID-19 ada di 29 Mei. Walaupun beberapa orang mengatakan kayaknya akan lewat dari itu. Maka kita sampaikan, keberlanjutan program ini sangat tergantung kepada dukungan dari masyarakat atas kedermawan masyarakat. Kalau dermawan meningkat, alhamdulillah beberapa hari ini kita melihat dukungannya meningkat. Kalau trennya meningkat seperti saat ini terus meningkat sampai Ramadan ini meningkat, maka kami yakin betul bahwa program ini akan berjalan sampai recovery COVID-19 ini selesai, insya Allah. Begitu. Baik Pak Ibnu, apakah ada target khusus untuk para penerima manfaat yang akan diberikan oleh dari program Humanity Care Line ini Pak? Ya. Secara prinsip kita hari ini belum bisa membuat sebuah program yang target-target yang sangat ideal. Bicara tentang recovery, kita tidak bisa bicara pada yang ideal. Kenapa? Karena recovery kita belum masuk kepada recovery ekonomi. Kenapa? Paling kita melihat prosesnya adalah membuat semuanya bertahan. Warteg bertahan, penjagaan pecel lele bertahan, pembuat konveksi yang membuat masker bertahan, ojek online yang sebelumnya punya income bertahan. Hari ini semuanya bicara survival, semuanya bertahan. Jadi target kita hari ini adalah memastikan dalam proses ekonomi sedang agak terpuruk karena efek wabah ini, kami ingin di level grassroots usaha-usaha UMKM ini tetap bertahan. Ini target kami. Kami nggak bertargetkan untuk lebih besar, tapi targetnya adalah bertahan. Bagi masyarakat hari ini, target mereka juga tidak target mendapatkan pekerjaan, belum memungkinkan saat ini. Target mereka adalah terpenuhnya kebutuhan paling dasar adalah kebutuhan pangan. Jadi kami ingin targetin adalah semua orang tidak ada yang kelaparan, semua orang yang punya kebutuhan pangan kami bantu untuk berikan makanan. Gitu. Baik, mungkin terakhir Pak, statement singkat. Ini kan memang ajang momen COVID-19 ini mungkin akan menjadi ajang bagi bangsa untuk saling membantu gitu Pak ya. Nah, mungkin bisa diajak lagi sahabat dermawannya singkat saja Pak, bagaimana agar program ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dalam jangka waktu yang sampai sekarang pun kita belum tahu nih sampai kapan program ini akan berjalan karena wabahnya sendiri masih berlangsung. Ya, dengan spirit besar bersama selamatkan bangsa, kita ingin ajak semua elemen. Pejabat-pejabat negara, para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama dan tokoh-tokoh agama yang lain, kita ingin tidak ada lagi jarak dengan masyarakat. Masyarakat membutuhkan disapa, diyakinkan, dimotivasi, didekati. Maka pada waktu semuanya mendekat, maka insya Allah yang mendekat itu bisa 2 hal. Pertama, mendekat karena menemukan orang-orang yang kita bantu. Tentu segera kita bantu. Komunikasikan dengan care line kami supaya kami bisa bantu. Pas menemukan orang-orang yang bisa membantu, ajak mereka segera membantu. Jangan sampai yang lebih banyak adalah orang yang dibantu, yang punya kemampuan membantu juga berlambat-lambat. Jangan. Kedermawanan juga bagian dari kepahlawanan. Maka bagi mereka yang ingin langsung bisa berdonasi untuk program bersama Selamatkan Bangsa untuk Humanity Care Line, bisa kunjungi indonesiadermawan.id/operasi pangan gratis. Bagi mereka yang pengen dalam perjalanan mampir ke kantor ACT, kami ada di 46 cabang di 22 provinsi. Bagi mereka yang ingin datang langsung saat melihat ada tempat kayak warteg, ada orang lagi makan, maka silakan datang ke sana. Titipkan amanahnya di sana. Warteg-warteg 1000 warteg. Nanti berkembang ada 1000 untuk pecel lele, menerima donasi-donasi yang dititipkan. Atau pada waktu kemudian mereka tahu ada tokoh-tokoh masyarakat yang hari ini menggalang kepedulian di masing-masing komunitasnya secara online, maka teman-teman bisa menyalurkan dananya lewat galangan-galangan dana yang ada di masing-masing wilayah. Maka dengan cara ini insya Allah nggak ada lagi kita terlambat untuk membantu, karena setiap keterlambatan bantuan kita mungkin ada nyawa yang segera melayang
karena mereka terlambat diberikan bantuan pangan. Masya Allah, jangan sampai. Terima kasih Pak Ibnu Hajar, Presiden Aksi Cepat Tanggap. Semoga sehat terus. Terima kasih banyak ya. Agar kita tetap bisa berjuang, membantu. Selamatkan bangsa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, sahabat dermawan semuanya, perbincangan singkat kami dengan Bapak Ibnu Hajar, Presiden dari Aksi Cepat Tanggap. Dan semoga Aksi Cepat Tanggap terus membersamai masyarakat dan semoga terus dapat membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Baik, jika kita sedikit merecap, memang hari ini baru saja diluncurkan program Humanity Care Line dari Aksi Cepat Tanggap yang nantinya Aksi Cepat Tanggap akan bekerja sama dengan moda transportasi online, tepatnya para driver-driver ojol yang nanti akan mengantarkan beras-beras kepada mereka yang menelpon hotline yang tertera di layar Anda semua ya. Dan dengan begitu driver ojol online ini akan mendapat sangat terbantu dari adanya program Care Line ini. Iya, itu dia. Nah, jika Anda yang ingin membantu agar program ini terus berjalan, bisa mengunjungi website indonesiadermawan.id. Di sana Anda bisa melakukan donasi secara langsung dan dengan mudah sekali, seperti itu. Oke, baik Rahman. Ya. Cukup sekian peluncuran dari Humanity Care Line ini dan terus saksikan Lensa Kemanusiaan di episode berikutnya. Saya Zahra Salsabila. Saya Rahman Gifari. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita telah menemukan vaksin itu. Lebih sebulan setelah virus corona melanda negeri kita, sebagaimana negeri lain terkacau balau di berbagai belahan dunia. Virus corona yang dengan cepat bermetastase menjadi virus ekonomi, sosial, PHK massal, dan kini mengancam sebagai kelaparan dan keterpurukan. Korban medis mencapai ratusan wafat, yang positif terjangkit ribuan, namun korban ekonominya jutaan. Sebuah problematika bangsa yang jika kita berpikir logis saja akan sangat mengerikan. Saudaraku, tapi kita sudah punya vaksin untuk mengatasi virus itu, bahkan sejak dulu. Vaksin yang lahir dari iman, lebih dari sekedar membuat tubuh imun. Vaksin yang digenggam para ayah bunda kita, para leluhur bangsa, menjadi senjata rahasia pembawa kemenangan dari Allah Ta'ala masa demi masa. Vaksin yang terinjeksi secara masif di berbagai aksi kita, dalam ikhtiar ikhlas mengorbankan harta dan jiwa dalam level tertingginya. Tahukah saudaraku, namanya vaksin solidaritas. Vaksin yang lahir karena yakin Allah pasti menolong hambanya selama saling menolong. Vaksin yang menyadari perlunya soliditas bangsa, rasa senasib sepenanggungan, mencintai saudara sebangsa seperti diri kita sendiri. Vaksin yang akrab di telinga, hidup dalam hati, mengaliri setiap sendi kehidupan kita. Vaksin yang takkan biarkan kita berleha-leha saat jutaan saudara kita merana. Kalau nggak usah dari mana itu, Pak? Vaksin yang ada di dirimu dan ada di diriku, saudaraku. Maka jadikan ini momentum kita. Aksi solidaritas rakyat Indonesia. Solusi ringankan beban, hapuskan cemas, melipur lara,
penghilang lapar dan dahaga, serta merekat Indonesia bersatu padu. Setelah menebar virus optimis, ayo bergerak bersama. Kita gunakan vaksin solidaritas ini untuk bersama selamatkan bangsa. Indonesia dermawan, bersama selamatkan bangsa.